Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan Kasus kebocoran data di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemirsa, Kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana nasional siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Pada 17 Juni 2024, Indonesia dikejutkan oleh serangan cyber besar yang menargetkan Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Serangan ini menggunakan ransomware yang bernama Lockbit 3.0 Branchper yang mengakibatkan data di PDNS transkripsi dan tidak dapat dipulihkan. Lockbit 3.0 merupakan ransomware paling canggih yang berhasil mengekskripsi data-data penting di PDNS, mengakibatkan gangguan pada layanan yang bergantung pada data tersebut. Bocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Mungkin ada data-data yang disalahgunakan. Bahaya karena ini kan menyangkut data pribadi masyarakat ya. Nah kalau bisa disalahgunakan gitu ya sangat bahaya. Nah saya kalau bisa ini pemerintah harus bertanggung jawab. Dampak dari serangan ini sangat luas. Gangguan pada layanan pemerintah menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data-data mereka. Selain itu, insiden ini juga menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit, baik dari segi pemulihan data maupun potensi denda dan tuntutan hukum. Serangan ini mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem keamanan data di Indonesia. Menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2023 terdapat 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia, dengan 69% atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Data dari perusahaan keamanan cyber Surfshark menunjukkan bahwa pada kuartal 2 tahun 2022 terdapat 1,4 juta akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia, meningkat 143% dari kuartal sebelumnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, berada dalam posisi rentan terhadap ancaman cyber. Digitalisasi yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan keamanan yang memadai, memberi celah kepada para pelaku kejahatan cyber untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Dalam konteks global, Indonesia perlu untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk menangani isu kebocoran data, karena ancaman cyber tidak mengenal batas wilayah. Kebocoran data di Pusat Data Nasional sementara menunjukkan bahwa keamanan cyber merupakan bagian integral dari keamanan insani. Serangan ransomware yang mengakibatkan data penting transkripsi dan tidak dapat diakses dapat mengancam keamanan insani karena mengganggu layanan publik yang esensial, seperti layanan imigrasi dan pendidikan. Ketika layanan ini terganggu, individu tidak dapat bisa mengakses hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk bergerak bebas dan hak atas pendidikan. Dalam kasus PDNS, serangan ini tidak hanya mengganggu operasional pemerintahan, tetapi juga membahayakan hak-hak dasar masyarakat seperti layanan imigrasi dan sektor pendidikan. Yang paling penting adalah hak atas privasi dan keamanan pribadi terancam oleh kebocoran data. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan, mengakibatkan pencurian identitas dan pelanggaran privasi. Dalam kasus PDNS, data dari 282 instansi pemerintah terkunci dan tersandra oleh peretas, menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap ancaman cyber. Ketika informasi sensitif seperti nomor identifikasi, data kesehatan, dan informasi keuangan jatuh ke tangan yang salah, individu dapat mengalami berbagai bentuk kerugian yang mempengaruhi masa depan dan keberlangsungan hidup mereka. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keamanan cyber,
Insiden ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ada masih belum efektif. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memperkuat kebijakan dan peningkatan infrastruktur keamanan. Lebih dari itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam dunia digital perlu menjadi prioritas untuk mencapai pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada tidak hanya berfokus pada perlindungan teknis, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan hak-hak individu. Ini berarti melibatkan berbagai para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar, akomodasi dalam perlindungan data.